24 ayatnya yang ke-36b sampai dengan 48. Saya akan membacakan ayatnya yang genap dan jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayatnya yang ke-36b. Damai sejahtera bagi kamu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Berkatalah aku dan terlihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka percaya kepada dirinya dan kasih segera, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan. Umat yang terkasih, Shalom untuk kita semua. Sebelum saya masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, saya mau terlebih dahulu memperkenalkan diri saya, karena mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah melihat saya tetapi belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Stella Supriyanti Yaakob. Walaupun nama saya Supriyanti, tetapi saya adalah orang NTT asli. Supriyanti hanya melekat pada nama saya tetapi bukan diri saya, karena muka saya adalah orang Timur asli. Umat yang terkasih, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada majelis GKJ Ngablak dan juga Kepantan Kedakan yang sudah dengan sukarela menerima saya untuk berpraktik di tempat ini. Praktik khotbah merupakan salah satu syarat kepada kami mahasiswa teologi Universitas Kristen Satya Wacana sebelum kami turun dalam medan layang yang lebih ekstrim lagi di jemaat. Jadi saya harap ketika saya turun dari sini ada kritik dan saran dari Bapak Ibu untuk saya perbaiki ke depannya. Saya menerima, tetapi saya menerima kritik dan saran setelah saya turun dari sini. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Selebihnya mungkin setelah selesai ibadah kita bisa berbincang-bincang mengenai saya. Oke, jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi shalom untuk kita semua. Shalom. Bacaan kita pada hari ini, dan pada hari ini juga kita semua memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Tentunya Bapak Ibu kemarin sudah sangat dalam perayaan Paskah. Pastinya ada beberapa rangkaian kegiatan Paskah yang sudah Bapak Ibu jemaat Tuhan lalui. Dan dalam perayaan Paskah tentunya ada berbagai refleksi mengenai Paskah tersebut. Tetapi
Tetapi sebelum masuk dalam perenungan, saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan yang terkasih. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Paskah? Ada apa dengan Paskah? Ada apa juga dengan kebangkitan Kristus? Apa keistimewaan dari semuanya itu? Tentunya ketika pertanyaan seperti ini muncul bagi kita, ada begitu banyak pertanyaan dan juga ada begitu banyak jawaban yang ada dalam benak kita ketika kita membaca teks-teks Injil yang menceritakan mengenai kebangkitan Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, Sinode memberikan satu tema besar untuk kita pada hari ini, yaitu berita pertobatan dan pengampunan dosa. Bacaan kita pada hari ini merupakan serangkaian peristiwa Paskah yang masih kita rayakan sampai dengan saat ini. Tentunya kita semua sebagai orang Kristen, apalagi saya yang baru 20 tahun mengikut Tuhan, dan di sini ada jemaat Tuhan yang sudah puluhan tahun, 30, 40, bahkan 60 tahun mengikut Tuhan, pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, sudah beribu-ribuan kali mendengarkan mengenai kebangkitan Kristus. Tetapi bacaan kita pada hari ini merefleksikan kepada kita bahwa bukan tentang seberapa lama kita menjadi orang Kristen, bukan seberapa lama kita mengikut Tuhan, dan bukan seberapa lama kita merayakan Paskah, dan seberapa sering kita membaca Alkitab. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mau memberitakan kepada kita bagaimana kita bisa tahu dan bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman kita, dan bertumbuh serta mengerti dan memahami dan menghidupi kebenaran yang ada dalam kebangkitan Kristus. Umat yang terkasih, memberitakan dan menjadi saksi pertobatan dan pengampunan dosa merupakan pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Kedua hal ini menjadi dasar ajaran tentang misi gereja dan pentingnya memberitakan kasih dan pengampunan kepada seluruh dunia. Umat yang terkasih, Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-36 sampai dengan 48 mencatat mengenai serangkaian tetapi serangkaian Paskah dalam setelah kebangkitan Kristus, di mana dalam pasal ini mau bercerita mengenai perjumpaan Yesus Kristus dengan para murid-muridnya setelah kebangkitan dari kematian. Dalam bacaan kita pada hari ini di pasalnya yang ke-36 sampai 46 mau memberitakan kepada kita bahwa sebelum Kristus bangkit, seperti para murid yang bingung dan takut, demikian juga kita sebagai umat percaya. Dalam kehidupan kita, tentunya kita mengalami persoalan yang membuat kita bingung dan takut, dan juga kehilangan harapan. Namun, kehadiran Kristus menyatakan kepada kita bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kebangkitan Kristus menjawab semua keraguan dan ketidakpastian yang ada di dalam diri kita. Kebangkitan Kristus menggantikan ketakutan menjadi damai sejahtera. Kebangkitan Kristus bukanlah ilusi atau mimpi, melainkan nyata dalam kebangkitan tubuhnya. Kebangkitan Kristus
menggenapi nubuat yang ada tertulis dalam kitab suci. Seperti bahan bacaan kita tadi, sekalipun Mesias bangkit dan mati, tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari kematiannya, dan kebangkitannya menjadi jaminan pemulihan bagi hidup manusia. Umat yang terkasih, ini adalah berita besar, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang harus diteruskan oleh para murid seperti bacaan kita pada hari ini, yang adalah saksi kepada semua orang. Dalam pasalnya yang ke-47 sampai 48 mau menegaskan kepada kita bahwa kita semua dipanggil dan diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kita semua adalah saksi dari karya Kristus. Dan karena itu, kita sekarang diutusnya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Tetapi sebelum kita memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa, kita sendiri terlebih dahulu harus mengalami pertobatan dan juga pengampunan dosa, agar berita tersebut dapat sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Umat yang terkasih, melalui bacaan kita pada hari ini, kita belajar dan kita harus menyadari bahwa Allah menginginkan yang terbaik bagi umatnya. Allah tidak ingin umatnya binasa karena dosa. Hal ini berarti bahwa Allah begitu mengasihi kita sebagai umat pilihannya, sehingga Allah menetapkan tujuan untuk memilih dan memberkati kita melalui iman di dalam Yesus Kristus. Di poin yang kedua adalah kehidupan baru sebagai saksi dari karya keselamatan melalui kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah hidup baru sebagai saksi dari karya keselamatan, merupakan hidup orang-orang percaya kepada kebangkitan Kristus. Hal ini mengajarkan pentingnya hidup yang diperbaharui dan mengalami pertumbuhan iman dalam hubungan kita dengan Allah. Dimanapun kita berada, dengan cara apapun dan dalam keberadaan kita, sebagai apapun, dimanapun dan kapanpun, Tuhan tempatkan kita. Di sana kita menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Umat yang terkasih, saya tidak tahu di sini bagaimana, tetapi kalau di tempat saya dan di Salatiga, kebanyakan gereja-gereja ketika adanya perayaan Paskah, pastinya selalu ada yang namanya telur Paskah. Entah di sini ada atau tidak, yang saya tahu di Salatiga dan di tempat saya itu sering adanya telur Paskah. Dan pelan-pelan saya merefleksikan mengenai telur Paskah tersebut. Kira-kira kenapa harus telur Paskah? Kenapa tidak yang lain? Kenapa harus telur? Dan ternyata saya menyadari dalam penghayatan Paskah dan mengikuti setiap ibadah minggu, saya mengerti dan saya tahu bahwa ternyata telur merupakan awal dari kehidupan baru. Filosofinya, karena dari sebuah telur lahirlah kehidupan baru yang berkembang dan bertumbuh dari tahap ke tahap, yang menggambarkan perjalanan dalam sebuah kehidupan. Telur Paskah melambangkan awal dari kehidupan baru. Hidup dalam dosa diibaratkan seperti sebuah telur yang utuh. Mungkin Bapak Ibu semua bisa membayangkan telur yang utuh itu seperti apa. Kita semua mungkin sudah tahu telur yang utuh itu seperti apa. Dan ketika berbicara telur, tentunya kita semua juga pasti sudah mengetahui, karena di desa-desa itu kebanyakan ayam. Di tempat saya juga banyak ayam, dan pastinya kita juga tahu. Umat yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, hidup dalam dosa diibaratkan seperti sebuah telur yang utuh.
telur tidak pecah, maka tidak akan ada kehidupan baru. Oleh karena itu, Kristus datang untuk memberikan kehidupan baru. Telur yang pecah mengingatkan umat Kristen akan pengampunan dosa yang diberikan melalui karya penebusan Kristus. Sebagaimana telur yang terpecah-pecah, dosa kita diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk memulai kehidupan baru. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah keistimewaan dari Paskah, yaitu memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Dalam berita pertobatan dan pengampunan dosa, terdapat kekuatan yang mengubah jiwa dan hati. Karena Kristus telah menebus dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya, sama seperti murid-murid yang menjadi saksi untuk memberitakan kabar tersebut, agar seluruh manusia mengalami pertobatan dan percaya adanya pengampunan dosa. Hal tersebut bukan hanya terjadi pada murid saat itu, tetapi terjadi juga bagi kita saat ini yang dipilih Allah untuk menjadi penyalur berita pertobatan. Namun, sebelum hal tersebut sampai kepada orang lain seperti tadi yang sudah saya sampaikan, terlebih dahulu kita semua harus mengalami pertobatan dan juga pengampunan. Seperti yang tergambar dalam bacaan kita pada hari ini, di mana setiap langkah pertobatan adalah awal dari perjalanan penuh harapan dan kesempurnaan. Mari kita semua biarkan cahaya pengampunan menyinari setiap sudut kegelapan, mengubah dosa menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkat. Dengan keyakinan dan tekad yang teguh, mari kita berjalan menuju kebaikan dan juga kesucian dengan merangkul pengampunan sebagai pilar utama dalam menjalani hidup yang penuh berkat dan damai. Seperti ada tertulis, Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Tetapi kebangkitan Kristus tidak direspon, maka sia-sialah keselamatan yang Tuhan berikan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita dan dapat memberikan terang bagi kita sebagai umat percaya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Tuhan Yesus